Jadi geng, menurut media dari AP News, Luigi ini kemungkinan besar termotivasi karena dia marah terhadap perusahaan asuransi kesehatan yang dia sebut sebagai parasit dan menganggap kalau perusahaan asuransi itu serakah geng. Padahal nih ya, kalau kita lihat-lihat, Luigi ini bukan orang yang kekurangan gitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, di video kali ini kita bakal membahas mengenai kejadian yang terjadi di Amerika Serikat lagi. Nah, tapi ini bukan perihal perpolitikannya ataupun tentang pembahasan kita yang kemarin ya, tentang Donald Trump gitu. Enggak, ini bakal berbeda banget. Tapi, peristiwa yang akan kita bahas ini bisa menjadi sebuah pelajaran buat kalian yang masih ragu atau mungkin sudah menggunakan asuransi. Yang pastinya ya, ada yang ragu, ada yang sudah menggunakan, dan yang menggunakan itu sudah pasti sudah sering merasakan manfaatnya, dan tidak jarang juga yang merasakan ruginya juga ada gitu ya, karena tidak semua asuransi itu beneran menguntungkan bagi nasabahnya atau beneran jujur gitu. Seperti peristiwa yang akan kita bahas ini. Di peristiwa yang satu ini, nah kejadian ini benar-benar menggemparkan Amerika Serikat dan viral banget geng. Nah kejadiannya itu adalah seorang CEO dari perusahaan asuransi yang bernama United Healthcare itu didor oleh seorang pelaku. Mungkin kalian akan berpikir ya, si pelakunya ini adalah orang miskin atau orang nggak mampu yang kecewa dengan perusahaan asuransi. Ya, jawabannya sedikit benar. Dia kecewa dengan perusahaan asuransi. Tapi si pelakunya ini bukan anak orang miskin. Dia justru anak orang kaya. Bahkan kakeknya super kaya. Tapi entah kenapa, dia semacam punya dendam tersendiri dan kecewa dengan perusahaan asuransi. Belum diketahui apakah dia kecewa dengan semua perusahaan asuransi atau justru hanya terhadap perusahaan asuransi United Healthcare milik si korbannya ini. Nah, tapi yang jelas di saat itu dia sampai menghabisi nyawa si CEO dari asuransi United Healthcare ini. Nah, saking viralnya kejadian ini, si pelakunya yang bernama Luigi itu tidak dibenci oleh masyarakat, tidak dibenci oleh netizen Amerika Serikat. Yang ada, dia malah dipuja-puja dan semakin terkenal. Dan bahkan orang-orang berlomba-lomba untuk mirip seperti dia, dan pakaian yang dia pakai saat melakukan aksi brutalnya tersebut itu sampai ludes terjual. Jadi orang-orang benar-benar pengen mirip kayak dia geng. Nah ini gimana sih kejadiannya? Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan kronologi kejadian. Jadi geng, rentetan kejadian ini bermula dari tanggal 24 November tahun 2024 sekitar jam 10:11 malam waktu setempat. Tersangka itu tiba di New York menggunakan bus yang bernama Greyhound di terminal Port Authority. Menurut informasi yang didapatkan, bus tersebut berangkat dari Atlanta dan berhenti sekitar 6 atau 7 kali di dalam perjalanannya menuju ke New York. Dan si tersangka ini nggak tahu nih naik busnya itu tepatnya dari mana. Apakah dari Atlanta atau dari pemberhentian yang lain. Singkat cerita, setelah si tersangka ini sampai di New York, yaitu kemudian pergi menggunakan taksi ke area New York Hilton Midtown dan berada di sana sekitar 30 menitan. Nah kemudian sekitar jam 11 malam waktu setempat, tersangka ini naik taksi lagi menuju ke High New York City Hostel di 891 Amsterdam Avenue yang dia jadikan sebagai tempat dia menginap di sana. Nah ketika dia sedang memesan kamar di meja resepsionis, tersangka ini menggunakan SIM palsu atau ID palsu lah gitu. Dia di sana tertulis berasal dari New Jersey. Karena dia ini menginap di hostel bukan hotel, jadinya dia menyewa kamar yang juga sudah diisi oleh orang lain. Jadi kayak satu kamar itu untuk beberapa orang. Dan di Amerika memang ada pelayanan yang kayak gini geng. Dan ini menjadi alternatif bagi orang-orang yang ingin menginap dengan harga yang lebih murah lah. Dan si tersangka ini sekamar dengan 2 orang, namun 2 orang tersebut gak pernah melihat wajah si tersangka secara langsung karena si tersangka ini selama berada di dalam hostel itu pakai masker terus. Terus geng, berdasarkan informasi
informasi dari media AP News, si tersangka ini sempat berbicara dengan seorang staf hostel di bagian lobi dan dia sempat membuka maskernya tapi cuma sebentar. Nah, di saat itu tidak ada satu orang pun yang ingat dengan wajahnya dia. Jadi ini orang emang pinter banget, tahu banget cara untuk menyembunyikan jejaknya. Terus berlanjut pada tanggal 29 November, tersangka ini terlihat keluar dari penginapan tersebut yang kemungkinan dia juga sembari melakukan check out. Nah, nggak diketahui nih geng, setelah dia check out itu dia kemana, atau mungkin dia menginap di tempat yang lain. Namun yang jelas keesokan harinya, yaitu di tanggal 30 November, si tersangka ini kembali lagi ke penginapan yang sama dan kembali menggunakan identitas palsu atau SIM palsu yang berasal dari New Jersey untuk memesan kamar lagi. Dan singkat cerita, pada tanggal 4 Desember kemarin, sekitar jam 5.30 pagi waktu setempat, si tersangka ini meninggalkan penginapan tersebut dan 11 menit kemudian, yaitu di jam 5.41 pagi, tersangka terlihat sedang berjalan di daerah West 54th Street dan 6th Avenue. Entah apa alasannya, si tersangka ini cuma berjalan mondar-mandir di area Hotel Hilton. Dan memang di hari itu, di Hotel Hilton akan diadakan sebuah pertemuan investor dari perusahaan yang bernama United Healthcare, dan ini menjadi acara umum bagi perusahaan dan menjadi media untuk mempertemukan para pemegang saham utama dan para analis yang memantau perusahaan. Nah, jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah acara tahunan bagi sebuah perusahaan besar lah gitu, geng. Dan di acara tersebut bisa menjadi sarana bagi para investor untuk mengetahui kondisi dari perusahaan tempat mereka berinvestasi. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Pada awalnya nggak ada yang mengira kalau dia ini sedang merencanakan sesuatu. Jadi si tersangka ini terlihat seolah-olah kayak mau datang atau bergabung dengan acara perusahaan tersebut. Tapi kalau dilihat lagi dari penampilan pakaiannya, ya dia kayak nggak nyambung gitu sama tamu-tamu acara lain. Karena tamu acara lain udah pasti pakai pakaian yang rapi, kelihatan gitu bos-bosnya gitu. Nah, kalau dia ini terlihatnya ya kayak warga sipil biasa. Terus juga geng, ada dugaan ketika tersangka ini datang ke sana, dia itu menggunakan sepeda. Ya karena jaraknya itu nggak terlalu jauh dari tempat dia menginap. Nah, tapi masih belum diketahui dengan jelas nih, apa benar dia ke sana naik sepeda atau justru menggunakan kendaraan lain. Tapi yang jelas dia terlihat mondar-mandir di sana. Lalu di satu momen, ketika dia terus mondar-mandir di area dekat Hotel Hilton ini, dia sempat pergi ke Starbucks yang berada di dekat hotel tersebut. Nah, di saat itu terlihat dia membeli sebotol air dan 2 energi snack. Nah, di saat itulah si tersangka ini sempat terekam di CCTV Starbucks dengan menggunakan jaket yang dilengkapi dengan penutup kepala, terus pakai tas ransel berwarna abu-abu, dan si tersangka ini menggunakan masker. Pokoknya lengkap lah menutupi semua identitasnya dia. Dan gak lama setelah dia membeli di Starbucks, ia lalu berjalan kembali ke area Hotel Hilton. Pada jam 6.44 pagi waktu setempat, ketika si tersangka ini berjalan di sana, nah dia melihat si Brian Thompson, yaitu seorang CEO dari United Health Group yang sedang berjalan ke arah Hotel Hilton setelah dia meninggalkan hotelnya yang berada di seberang jalan. Nah, si Brian ini pada saat itu mau menghadiri acara yang diadakan oleh United Healthcare ini, ya kan? Sebagai seorang CEO ya dia terlibat di sana. Nah, pada saat si Brian ini sedang berjalan sendirian itulah si tersangka langsung mengikuti dari belakang dan dengan cepat dia langsung mengeluarkan sebuah senpi dan menembak si Brian sebanyak 3 kali dengan senjatanya dia yang sudah dilengkapi dengan peredam. Nah, ketika tertembak, si Brian ini sempat menjauh dan berusaha untuk membalikan badan supaya bisa melihat siapa nih yang menembak dia. Nah, namun karena dia terluka parah nih yang cukup serius, si Brian ini langsung jatuh terduduk di trotoar jalan dan dia bersandar di dinding. Nah, si tersangka yang melihat kondisi Brian yang sudah lemah terkapar, di saat itu kemudian mengambil kesempatan dia menghampiri Brian dan mengarahkan senjatanya lagi ke arah Brian untuk kedua kalinya. Nah, di saat itu dia lepaskan lagi timah panasnya dan setelah selesai dia lakukan aksi yang brutal tersebut, si tersangka kemudian berjalan pergi dengan tenang meninggalkan Brian dengan keadaan yang terluka parah. Si tersangka di saat itu pergi dengan tergesa-gesa berlari ketika dia menyeberang jalan. Terus dia mengendarai sepeda listrik ke arah Central Park. Nah, dari Central Park gak lama kemudian sekitar jam 7 pagi dia naik taksi di Upper West Side untuk menuju ke stasiun bus pusat kota dan tiba selama 45 menit kemudian. Nah, dia berhasil kabur di saat itu. Nah, sementara si Brian korbannya sudah terkapar tidak berdaya di sana. Authorities say the shooting appears to be a targeted hit. Mary Beth McDade joins us live from the news center with the latest on the manhunt for that shooter. Mary Beth.
Kejadian ini benar-benar cepet banget geng, dan orang semua pada kaget. Pada saat kejadian itu memang heboh banget dan orang tuh merasa ketakutan gitu ya, karena belum tahu ini sebenarnya kejadian apa. Kalau berbicara tentang orang yang ditembak di Amerika tuh kayaknya udah sering banget, karena memang penjualan senjata api di sana tuh kayak ya bisa dibilang legal lah, umum banget di sana. Nah di saat yang bersamaan belum ada orang yang membela si pelaku lah di saat itu, karena mereka juga ketakutan. Nah lalu beberapa orang mulai berkerumunan di antara jasadnya Brian, si korban yang sudah tidak berdaya. Lalu polisi juga akhirnya datang ke sana untuk mengevakuasi si Brian ini. Dan investigasi kepolisian pun dimulai. Nah sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan mengenai investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas insiden yang brutal ini. Jadi geng, setelah kejadian tersebut, Brian itu langsung dibawa oleh tim emergency untuk mendapatkan pertolongan. Dan Brian di saat itu mendapatkan luka yang cukup parah di bagian punggung serta betis kanannya. Sehingga di saat itu dia harus mendapatkan perawatan intensif di Mount Sinai West karena Brian sudah dalam kondisi yang sangat kritis. Nah jadi di saat itu dia masih hidup, belum tewas. Tapi geng, nyawanya Brian ini akhirnya tidak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada jam 7.12 pagi waktu setempat. Nah di saat itu banyak yang gempar dengan kejadian ini, termasuk keluarganya Brian yang tidak terima dengan kejadian tersebut. Dan pihak kepolisian langsung melakukan investigasi untuk mengetahui siapa pelakunya dan motifnya atas kejadian ini. Dan ketika penyelidikan dilakukan, polisi di saat itu menemukan adanya peluru dan selongsong peluru yang dikaitkan dengan si tersangka. Polisi menemukan adanya tulisan delay dan depose di peluru dan selongsong tersebut. Nah ini menjadi sebuah petunjuk nih, delay, depose. Nah ini kan berarti ada sesuatu, ada pesan yang tersembunyi. Kata depose sendiri tertulis di selongsong peluru tersebut dari peluru yang ditembakkan ke Brian, sementara delay itu ditulis di peluru yang belum ditembakkan. Nah, polisi sedang menyelidiki apakah kata tersebut bisa dijadikan motif atau petunjuk, yang mana kedua kata tersebut merujuk kepada kata atau frasa yang banyak digunakan oleh industri asuransi, yaitu delay, deny, dan juga defend. Nah, kemudian ada seseorang yang menjadi sumber informasi yang mengatakan kepada media CNN nih, kalau perusahaan induk dari United Health Group itu memang sudah mendapatkan ancaman bahwa para eksekutif mereka atau bisa dikatakan para petinggi mereka itu akan dihabisi. Nah ini berhubungan dengan para nasabah yang sudah kecewa dengan asuransi tersebut. Nah tapi sejak adanya ancaman itu nggak pernah disebutkan kalau Brian itu termasuk ke dalam list petinggi yang akan dihabisi oleh si pengancam. Nah lalu menurut istri dari Brian yang bernama Paulette, dia mengatakan kalau beberapa waktu lalu Brian ini sempat memberitahu dia kalau Brian sudah beberapa kali mendapatkan ancaman. Padahal menurut si istrinya ini, suaminya adalah seorang pria yang baik, yang penyayang, dan menjalani kehidupan dengan membantu banyak orang. Tapi kok bisa dia mendapatkan ancaman kayak gitu? Brian was a wonderful person with a big heart and who lived life to the fullest. He will be greatly missed by everybody. Our hearts are broken. Tapi kan geng, pengakuan baik ini, pengakuan sosok Brian yang baik ini kan datang dari keluarganya. Ya siapa sih suami yang gak baik, ayah yang gak baik sama keluarganya gitu kan. Nah namun gak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh Brian di luar itu semua. Entah dia ya melakukan kecurangan, apalagi dia pegawai asuransi, sudah banyak nasabah yang mungkin dia kecewakan gitu. Dan ketika kejadian tersebut terjadi, tim pimpinan dari United Health Group itu sudah dilengkapi dengan tim keamanan internal, termasuk ketika acara mereka yang diselenggarakan di Hotel Hilton, tempat di mana kejadian ini terjadi. Nah, namun petugas keamanan untuk si Brian ini sedang gak sama Brian ketika peristiwa itu terjadi. Yang mana itu menjadi kesempatan bagi si tersangka untuk menjalankan aksinya di saat Brian tidak ada pengamanan sama sekali dan secara mendadak. Pada awalnya, pihak penyidik menduga kalau tersangka ini sudah meninggalkan New York menggunakan bis dari terminal Washington Heights. Ada sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan ternyata si tersangka ini memasuki stasiun dekat George Washington Bridge. Nah tapi dia setelah itu nggak terlihat keluar dari stasiun itu geng. Oleh karena itu polisi yakin kalau dia sudah meninggalkan kota tersebut. Nah namun setelah itu melalui sebuah rekaman CCTV terbaru yang didapatkan oleh polisi, terlihat kalau tersangka ini meninggalkan terminal bis menggunakan subway atau kereta bawah tanah. Nah dia menggunakan kereta A ke pusat kota menuju stasiun Pennsylvania. Kemudian setelah itu polisi juga memiliki video tersangka yang sedang berada di Upper West Side ketika tersangka ini membawa sesuatu
sesuatu yang terlihat seperti kayak baterai sepeda listrik gitu. Terus berlanjut pada tanggal 7 Desember nih geng. Polisi melakukan penyelidikan di daerah Central Park, tempat di mana tersangka ini melarikan diri. Polisi di saat itu mengarahkan penyelam scuba untuk bisa mencari petunjuk di dalam kolam yang ada di Central Park. Lalu di saat itu, polisi menemukan adanya sebuah tas ransel yang diduga digunakan oleh si tersangka. Dan di dalam tas ransel tersebut terdapat jaket dan uang mainan monopoli. Polisi meyakini kalau itu punya si tersangka yang dibuang ke sana untuk menghilangkan jejak. Polisi juga menemukan sidik jari yang diambil ketika tersangka sedang membeli minuman dan energi snack di Starbucks. Wah gila ya, detail banget ya kalau polisi luar gitu. Nah, penyelidikan pun terus dilakukan dengan bukti-bukti tersebut dan polisi akhirnya mempublikasikan ciri-ciri dari tersangka geng. Bahkan pihak kepolisian New York atau NYPD itu mengumumkan bagi siapapun yang bisa menemukan si pelaku ini bakal dikasih hadiah sebesar 10.000 USD atau setara dengan 160 juta rupiah. Nah, terus geng, singkat ceritanya lagi, di tanggal 9 Desember, tersangka terlihat di daerah Altoona, Pennsylvania. Nah, ketika itu, ada seorang pengunjung McDonald's yang melihat seorang pria sekitar jam 9.15 pagi dan dia merasa kalau pria tersebut sesuai dengan ciri-ciri si tersangka dari foto yang dirilis oleh pihak kepolisian. Nah, kemudian si pengunjung tersebut memberitahu karyawan McDonald's untuk bisa melaporkan temuannya tersebut kepada pihak kepolisian. Dan polisi setelah mendapatkan laporan itu, langsung mengirimkan anggota mereka ke McDonald's tersebut. Dan setelah polisi datang ke sana, tanpa membutuhkan waktu yang lama, polisi langsung berhasil menyergap si tersangka yang diduga melakukan penembakan terhadap Brian ini. Yang mana diketahui namanya itu adalah Luigi Nicholas Mangione, berumur 26 tahun. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan namanya, geng. Ketika si Luigi ini ditangkap, ada beberapa barang yang dia bawa, yaitu sebuah senjata rakitan, peredam suara, dan SIM palsu yang dia gunakan untuk memesan hotel. Kemudian, polisi juga menemukan adanya sebuah tulisan yang ditulis oleh Luigi yang mengatakan kalau dialah yang memang bertanggung jawab atas penembakan terhadap Brian. Kemudian di dalam tulisan tersebut, Luigi juga menulis kalau apa yang dia lakukan ini adalah perlawanan terhadap korupsi dan permainan kekuasaan di dalam industri kesehatan. Bahkan di dalam tulisan itu, Luigi menulis kalau Brian pantas untuk mendapatkan hal tersebut, alias pantas untuk dihabisi. Nah, kemudian setelah dia ditangkap, Luigi ini lalu didakwa di Pennsylvania dengan beberapa tuduhan, yaitu tuduhan pemalsuan sebagai kejahatan tingkat 2, lalu tuduhan membawa senjata api tanpa izin sebagai kejahatan tingkat 3, lalu tuduhan pemalsuan catatan dan memiliki alat kejahatan sebagai pelanggaran ringan tingkat 1, dan pemalsuan identitas kepada penegak hukum sebagai pelanggaran ringan tingkat 3. Lalu geng, sementara itu di New York, Luigi ini mendapat dakwaan eksekusi tingkat 2 dan 4 kejahatan senjata. Nah, persidangan untuk Luigi sendiri udah dilakukan di pengadilan Blair County, Pennsylvania bersama dengan pengacaranya. Nah, karena dia juga memiliki kasus pidana di New York, maka akan ada proses ekstradisi untuk dia. Namun Luigi ini sempat menolak ekstradisi tersebut dan permintaannya untuk mendapatkan pembebasan menggunakan jaminan juga ditolak oleh pengadilan. Terus sementara itu geng, kantor kejaksaan distrik Manhattan bilang nih kalau mereka sedang mencari surat perintah untuk bisa membawa dia ke New York, dan gubernur Kathy Hochul itu mengatakan kalau dia akan menandatangani surat tersebut supaya si Luigi ini bisa diekstradisi. Nah, selanjutnya Luigi bakal menghadiri pengadilan pada tanggal 23 Desember di Hollidaysburg, Pennsylvania, yang mana sidang tersebut bakal membahas mengenai dakwaan aksi penembakan yang dia lakukan di New York atau upaya untuk ekstradisinya dia. Nah, banyak yang mempertanyakan nih, kenapa Luigi ini cuma mendapatkan dakwaan eksekusi tingkat 2 di New York? Padahal kalau dilihat dari bukti-buktinya, Luigi ini sepertinya sudah merencanakan aksi tersebut. Alias kalau dengan kata lain, ini adalah aksi penembakan berencana. Yang mana biasanya kalau kasus penghilangan nyawa berencana itu masuk ke tingkat 1. Sementara kalau nggak terencana itu baru masuk ke tingkat 2. Namun di New York malah nggak geng. Tingkat 2 itu ditunjukkan bagi kasus penghilangan nyawa yang direncanakan atau disengaja gitu. Dan di New York sendiri, kasus penghilangan nyawa tingkat pertama memerlukan salah satu dari sejumlah keadaan yang memberatkan. Jadi keadaan tersebut meliputi eksekusi terhadap seseorang yang merupakan saksi atau yang bekerja di bidang penegakan hukum, penghilangan nyawa karena bayaran atau ketika menjalankan hukuman panjang, dan penghilangan nyawa yang melibatkan penyiksaan. Nah, jadi regulasi hukumnya memang berbeda di New York. Kalau misalkan ada seseorang nih yang dianggap berat nih kasusnya, itu korbannya itu nggak langsung didor kayak si Brian, tapi ada disiksa dulu atau diculik dulu. Nah, itu baru masuk ke dalam tingkat
peringkat 1. Tapi kalau misalkan dadakan nih, walaupun sudah direncanakan gitu ya, terus sampai di depan orang itu langsung didor kayak gitu, tewas, nah itu masuknya ke tingkat 2. Walaupun aksinya berencana. Nah jadi beda banget hukum di sana. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, siapa sih sebenarnya sosok dari Luigi dan Brian ini, pelaku serta korban di dalam kasus tersebut. Kok bisa Luigi ini menembak Brian dan kok bisa Brian menjadi targetnya Luigi? Oke, Luigi, meskipun sekarang dia menjadi seorang tersangka, tapi dia bukanlah orang yang sembarangan, geng. Kalau kalian pikir dia adalah seorang eksekutor bayaran yang disuruh oleh seseorang lalu dibayar gitu ya, nah kalian salah banget. Ternyata dia ini berasal dari keluarga kaya raya yang tinggal di daerah Maryland. Nah, kakeknya itu bernama Nick Mangione yang menjadi seorang pengembang real estate yang sangat sukses. Nah, salah satu proyeknya yang paling terkenal adalah Turf Valley Resort, yaitu sebuah tempat penginapan mewah yang terletak di daerah luar Baltimore yang dia beli pada tahun 1978. Keluarga dari Mangione ini juga membeli sebuah Highfields Country Club yang berada di sebelah utara Baltimore pada tahun 1986. Nah, Nick ini mempersiapkan 5 orang putranya yang mana salah satunya adalah ayah dari Luigi untuk nantinya membantu dia mengurusi bisnis keluarga. Jadi keluarga Mangione ini diketahui sering memberikan bantuan berupa sumbangan kepada badan amal melalui Mangione Family Foundation. Nah, jadi super kaya lah keluarga mereka ini. Dan salah satu sepupunya Luigi yang bernama Nino Mangione itu adalah seorang legislator negara bagian Maryland dari Partai Republik, geng. Yaitu partai yang saat ini sedang berkuasa di Amerika Serikat. Luigi ini sendiri lahir dan dibesarkan di daerah Maryland. Nah, dia ini menempuh pendidikan di sekolah menengah atas yang bernama Gilman School, sebuah sekolah swasta khusus laki-laki di Baltimore dan menjadi salah satu sekolah elit di sana. Selama dia sekolah di Gilman School ini, Luigi ini aktif dalam olahraga dan memiliki minat yang tinggi untuk bisa berkontribusi dalam mengembangkan video game. Lalu, setelah dia lulus SMA, Luigi mengambil magang pemrograman software di studio video game yang bernama Virexis yang berada di Maryland. Setelah itu, dia masuk kuliah di Pennsylvania University dan lulus dengan predikat sarjana terbaik pada tahun 2016. Dan Luigi ini kembali kuliah di universitas yang sama dengan mengambil ilmu komputer dan berhasil lulus pada tahun 2020. Nah tapi geng, sebelum dia lulus S2, Luigi ini sempat bekerja sebagai kepala konselor dalam program studi pre-college di bulan Mei sampai bulan September tahun 2019, yaitu di Stanford University. Bayangin tuh, alumni Stanford. Nah setelah kuliah, Luigi ini sempat bekerja di sejumlah perusahaan teknologi. Dan dari bulan Januari sampai Juni 2022, Luigi ini tinggal di Surf Brick yang berada di pinggir kawasan wisata Waikiki, Honolulu, Hawaii. Dan dia pernah menjadi anggota Hub Coworking Hawaii, yaitu sebuah ruang kerja bersama di kawasan Kakako, Honolulu. Nah, Luigi ini diketahui memiliki sebuah penyakit, yaitu sakit di bagian punggungnya dia yang sudah dia derita sejak kecil. Dan hal tersebut mulai memburuk ketika dia dewasa sehingga dia memutuskan untuk melakukan operasi pada tahun 2023. Kemudian diketahui awalnya kalau dia ini sempat bekerja di sebuah situs web jual beli mobil yang bernama TrueCar. Tapi ternyata dari tempat itu dia sudah keluar dari awal tahun 2023. Nah, Luigi juga diketahui masih berhubungan dengan teman-teman serta keluarganya sekitar 6 bulan sebelum kejadian ini. Nah, tapi pada tanggal 18 November dan beberapa hari sebelumnya, dia menghilang dan tidak ada kontak dengan keluarganya. Bahkan ibunya sempat melaporkan hilangnya Luigi ini di kepolisian San Francisco di saat itu. Nah, jadi sebelum kejadian yang brutal ini, dia sempat putus kontak dengan keluarganya. Nah, dari sini kalian udah tahu ya, geng, latar belakang dari si Luigi, yaitu pelaku di dalam penembakan brutal tersebut. Nah, sekarang kita bahas latar belakang dari si korbannya, yaitu yang bernama Brian. Nah, jadi Brian ini adalah seorang CEO dan menjadi kepala eksekutif dari United Healthcare sejak bulan April tahun 2021. Sebelum dia bergabung di United Healthcare, Brian ini menghabiskan hampir 7 tahun di firma akuntansi dan konsultasi yang bernama PricewaterhouseCoopers yang sekarang dikenal dengan PwC. Dan dia pernah menempuh pendidikan di University of Iowa bersama dengan si istrinya dulu. Brian ini lulus sarjana pada tahun
tahun 1997 dengan mengambil administrasi bisnis jurusan akuntansi, sementara istrinya Paulette itu lulus pada tahun 1999 dengan gelar magister terapi fisik. Tapi diketahui kalau Brian dan Paulette ini sudah pisah rumah selama bertahun-tahun dan jarak rumah mereka ini ya sekitar 1 mil dan terletak di daerah Maple Grove, Minnesota. Dan alasan mereka berpisah juga nggak diketahui lah. Yang jelas mereka udah nggak hidup bareng. Dan Brian diketahui ya memiliki 2 anak dan merupakan ayah yang baik bagi kedua anaknya. Dia juga dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan hal ini bisa dilihat dari Brian yang membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk bisa naik pangkat di United Healthcare tersebut. Jadi dia udah mengabdi lama banget di perusahaan itu. Dan di tahun 2023, Brian mendapatkan kompensasi dengan total sebesar 10,2 juta USD atau setara dengan 163,5 miliar rupiah dari perusahaan itu. Keuntungan perusahaan juga meningkat selama masa kepemimpinannya si Brian ini. Tapi geng, ada tapinya nih. Di tengah-tengah pertumbuhan perusahaan tersebut, perusahaan dan induk perusahaannya juga menarik perhatian dari pemerintah, yang mana perusahaan yang dipegang oleh Brian ini ternyata bermasalah. Karena pemerintah di saat itu menuduh kalau perusahaan United Healthcare ini secara sistematis menolak perizinan prosedur dan perawatan kesehatan. Nah, dan di samping itu, Brian ini memiliki sekitar 20 juta USD saham di United Health Group tersebut pada akhir bulan September. Nah, kemudian di bulan April kemarin, Brian ini menjadi salah satu dari beberapa eksekutif perusahaan yang menjual saham sebelum penyelidikan anti monopoli dari Departemen Kehakiman. Dan Brian diketahui menjual sekitar 15 juta USD saham tersebut. Nah, itu dia latar belakang dari si Brian, korban sekaligus CEO-nya. Nah, tapi dari penjelasan tersebut, dua-duanya tidak ditemukan ya. Apa sih hubungannya? Kenapa si Brian jadi korban? Ya, apa motif si pelaku yaitu Luigi menembak Brian. Nah, sekarang kita akan masuk nih ke dalam pembahasan motif utama dari aksi brutalnya Luigi ini yang ternyata ada hubungannya geng dengan skema dari asuransi dan pelayanan kesehatan di Amerika Serikat yang dinilai sangat-sangat buruk. Jadi geng, menurut media dari AP News, Luigi ini kemungkinan besar termotivasi karena dia marah terhadap perusahaan asuransi kesehatan yang dia sebut sebagai parasit dan menganggap kalau perusahaan asuransi itu serakah geng. Padahal nih ya, kalau kita lihat-lihat, Luigi ini bukan orang yang kekurangan gitu. Keluarganya kaya raya, konglomerat keluarganya dari mulai kakeknya, dan dia generasi ketiga juga masih menikmati kekayaan tersebut. Kalau dalam bahasa orang-orang kita sekarang disebutnya ya old money gitu. Nah, tapi kok bisa dia sangat peduli dengan hal ini? Kenapa dia kok kayak benci banget dengan asuransi, yang mana asuransi dikenal, apalagi di Amerika ya, itu dikenal dengan perusahaan yang sangat jahat kepada masyarakat yang sudah membayar preminya, atau dengan sebutan lain itu nasabahnya. Nah, di dalam sebuah tulisan nih geng, Luigi ini mengatakan kalau Amerika Serikat memiliki sistem perawatan kesehatan yang termahal di dunia, tapi hal ini nggak diimbangi dengan perawatan yang memadai bagi masyarakat Amerika Serikat dan asuransinya, yang mana seharusnya asuransi itu menjadi penolong bagi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang bagus, tapi justru sama sekali tidak membantu apa-apa. Sementara perusahaan asuransi besar terus mendapatkan keuntungan dari pembayaran premi kliennya atau nasabahnya. Nah, jadi dengan kata lain, asuransi ini terus memperkaya diri, tapi pelayanannya nggak jelas. Dan dari insiden ini, banyak orang yang jadi membicarakan bagaimana buruknya layanan kesehatan di Amerika Serikat yang sudah menjadi kekhawatiran sejak lama bagi mereka. Dan menurut media ABC News, rata-rata di Amerika itu orang-orang menghabiskan 2 kali lipat atau lebih setiap orangnya untuk perawatan kesehatan per kapita dibandingkan dengan beberapa negara lain yang berpendapatan tinggi yang setara dengan Amerika. Nah, jadi buat kalian yang menganggap Amerika sejahtera banget, ya kalian salah. Inilah kenyataannya. Kalau kita mau bicara kesejahteraan, ya Amerika sama Swiss, sama Aussie mungkin ya, Australia, atau sama Irlandia, atau mungkin sama Arab Saudi, ya masih jauh. Memang mereka negara kuat, memang mereka negara maju, tapi untuk kesejahteraan masyarakatnya ya jauh banget, jauh di bawah negara-negara yang gue sebutkan tadi. Dan menurut para ahli, biaya kesehatan pada umumnya tumbuh lebih cepat daripada inflasi. Dan hal ini menyebabkan banyak warga Amerika merasa kesulitan untuk membeli perawatan kesehatan meskipun mereka sudah menggunakan asuransi. Karena ya memang gajinya di Amerika tuh besar, tapi biaya untuk berobat juga mahal. Terus geng, ada sebuah studi yang dibuat pada tahun 2019 yang diterbitkan di dalam Health Affairs yang menunjukkan kalau warga Amerika Serikat itu menghabiskan lebih banyak uang rata-rata untuk perawatan kesehatan, tapi mereka nggak
mendapatkan perawatan yang lebih baik daripada penduduk negara maju yang lain. Nah, sekitar setengah dari orang dewasa di Amerika Serikat mengatakan mereka itu sulit untuk bisa membayar biaya perawatan kesehatan mereka, sehingga mereka terpaksa menahan rasa sakit atau menunda berobat gitu ya, yang mana sebenarnya mereka udah butuh banget, tapi karena saking mahalnya mereka lebih memilih untuk tidak berobat. 1 dari 4 orang dewasa bahkan mengatakan kalau mereka sudah melewatkan atau menunda perawatan kesehatan mereka yang seharusnya mereka butuhkan ya karena biaya kesehatan di sana sangat mahal. Dan menurut laporan dari KFF atau KFF, sebuah organisasi penelitian kebijakan kesehatan nirlaba, pendapat atau survei serta berita-berita dari orang dewasa yang tidak memiliki asuransi yang disurvei oleh KFF ini, 61% dari mereka mengatakan kalau mereka itu tidak mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan karena terkendala biaya. Nah, kemudian studi yang juga dilakukan oleh KFF ini menemukan bahwa sekitar 4 dari 10 orang dewasa Amerika Serikat itu melaporkan memiliki hutang medis. Nah, jadi mereka tuh berobat tapi bayarnya entar, ngutang, cicil. Yang mana kalau ditotalkan dengan keseluruhan masyarakat Amerika Serikat berarti ada 100 juta orang dewasa, geng, yang mengalami kesulitan berobat kayak gini. Nah, sekitar 1 orang dari 5 orang mereka mengatakan mungkin mereka nggak bakal pernah mampu melunasi hutang berobat mereka tersebut. Dan nggak jarang juga mereka terkadang ditolak aksesnya untuk bisa berobat ke rumah sakit atau berobat langsung ke dokter atau justru penyedia layanan kesehatan lainnya karena tagihan medis mereka yang belum mereka selesaikan. Jadi karena masih ada utang, ketika mereka tiba-tiba sakit, mereka mau berobat, mereka nggak akan diterima. Lunasin dulu hutang lo yang kemarin. Begitulah sistemnya. Akibat dari buruknya pelayanan kesehatan di Amerika Serikat inilah banyak orang yang mengandalkan asuransi akhirnya, geng, dengan harapan mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, ya kan? Gak ada harapan lagi, mereka nggak punya uang, mereka mau berobat juga susah kalau langsung bayar cash. Jadi sebenarnya ya nggak apa-apa mahal asalkan pelayanannya juga bagus buat mereka. Mereka siap deh ngutang ke asuransi. Nah, namun geng, ternyata hal tersebut tidak selalu terjadi. Ada beberapa kasus ketika pasien mau mengklaim perawatan ke asuransi, ternyata asuransinya itu kebanyakan menolak dengan mengatakan kalau perawatan tersebut tidak diperlukan secara medis sehingga biaya perawatan tersebut tidak bisa ditanggung oleh asuransi. Jahat banget kan asuransinya. Di awal ketika mereka mendaftar, mereka ditawari wah dengan manis-manisnya gitu, geng. Ditawarin dengan segala janji-janji surga, tapi setelah mereka ikut terus mereka sakit, mereka mengklaim asuransinya malah nolak. Dan karena hal itulah pasien terpaksa membayar menggunakan uang pribadi di luar dari tanggungan asuransi yang mana itu jauh lebih besar dari perkiraan mereka. Ditambah lagi mereka setiap bulannya udah bayar premi asuransi. Kan semakin berat yang ada. Berdasarkan data dari healthcare.gov atau gov gitu ya, mereka itu menemukan kalau ada sekitar 17% klaim yang ditolak oleh perusahaan asuransi pada tahun 2021. Nah, hal ini dikarenakan ada sebuah sistem yang memungkinkan si perusahaan asuransi untuk menolak klaim asuransi dari nasabahnya, yang membuat orang menjadi banyak dirugikan dan menyebabkan terjadinya banyak hutang medis di Amerika Serikat. Jadi ada sebuah sistem yang tergolong jahat gitu, yang membuat perusahaan asuransi ini semena-mena sama nasabahnya. Nah, orang dewasa Amerika Serikat itu berutang sedikitnya 220 miliar USD, geng, atau setara dengan 3,5 kuadriliun rupiah kalau kita convert ke mata uang kita. Nah, jadi segitulah total hutang medis orang-orang dewasa yang ada di Amerika sana. Hutangnya banyak banget dan dengan sulitnya mendapatkan pelayanan yang memadai untuk masyarakat, perusahaan asuransi dan perusahaan farmasi justru mendapatkan keuntungan miliaran dolar setiap tahunnya. Ya karena itu tadi, mereka setiap bulannya terus mendapatkan setoran dari nasabahnya. Ya kalau nasabahnya nggak nyetor, uang yang kemarin-kemarin hangus, dan si nasabahnya juga nggak bisa berobat karena klaimnya ditolak. Pokoknya uangnya tuh kenyang deh buat si pemilik perusahaan. Nah, akibat dari sistem inilah akhirnya terjadi penembakan terhadap Brian. Seperti yang udah sempat gue singgung sebelumnya, perusahaannya Brian ini yaitu United Healthcare itu sempat dituduh kalau mereka secara sistematis menolak pemberian izin prosedur dan perawatan kesehatan yang membuat para kliennya ini sangat dirugikan. Ditambah dengan skema merugikan yang memang dijalankan oleh pihak asuransi yang membuat banyak orang jadi merasa senang nih, geng, atas apa yang terjadi terhadap Brian ini dan memuja-muja si Luigi alias si pelaku yang mana statusnya sekarang sudah menjadi tersangka. Shouting to the cameras.
Beberapa hari setelah insiden penembakan, ada sekelompok anak muda yang datang menggunakan hoodie serta penutup wajah di Washington Square Park, dan mereka di sana bukan tanpa alasan. Nah, mereka ke sana karena sedang diadakan acara kontes kemiripan. Ini lucu banget. Ini benar-benar lucu banget. Jadi mereka datang ke sana untuk datang dengan pakaian yang paling mirip dengan Luigi. Dan buat mereka yang berpenampilan paling mirip dengan Luigi ketika dia menembak Brian, maka orang itu bakal jadi pemenangnya. Nah, jadinya Luigi ini benar-benar viral di saat itu. Terus nggak cuma itu aja, geng. Banyak orang yang juga memuja Luigi dengan membuat berbagai konten di media sosial. Nah, si Luigi ini malah jadi kayak mirip idol di mata masyarakat. Dan kemudian juga ada donasi yang diperuntukkan untuk Luigi menurut media BBC, yang mana sumbangannya ini senilai ribuan dolar. Terus karyawan McDonald yang melaporkan Luigi ini sampai dihujat oleh netizen Amerika karena dia sudah jadi cepu, alias sudah ngasih tahu siapa itu Luigi dan udah ngasih tahu ciri-ciri Luigi kepada polisi. Nah, jadi masyarakat malah benci kepada karyawan McDonald tersebut. Dan McDonald yang ada di Altoona juga diberikan review yang buruk oleh masyarakat. Terus geng, jaket yang sempat dipakai oleh Luigi saat dia menembak Brian itu bermerek Levi's seharga $225 juga dikabarkan mengalami peningkatan dalam penjualan. Menurut media New York Post, jaket tersebut sampai ludes terjual, sold out, setelah seorang user Reddit berspekulasi kalau jaket tersebut adalah jaket yang sama yang digunakan oleh Luigi. Dan lebih dari 700 jaket terjual hanya dalam waktu 48 jam. Entah kenapa ya, mereka ini bisa sampai segitunya terobsesi dengan Luigi. Ya mungkin karena Luigi ini juga ganteng mungkin, atau mungkin mereka juga berterima kasih kepada Luigi karena sudah menyampaikan unek-uneknya terhadap ya bos-bos asuransi ini. Dan mereka menganggap ini adalah sebuah reaksi yang wajar karena masyarakat Amerika memang sudah muak dan tidak suka dengan perusahaan asuransi. Nah, oke, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai insiden yang menimpa Brian, yaitu seorang CEO dari asuransi United Healthcare. Dan terlepas dari kasusnya, dari sini kita bisa lihat ya, kalau Amerika Serikat itu meskipun menjadi negara maju, tapi masyarakatnya nggak semuanya sejahtera. Dan apa yang dialami oleh Brian ini, yaitu adalah sebuah bentuk balasan dari masyarakat yang tidak puas dengan perusahaan asuransinya yang dianggap selalu curang. Gimana geng menurut kalian tentang kasus ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.